Halo teman-teman, selamat datang di channel DCID. Di video kali ini sekarang kita akan gambarin salah satu karakter commission kita yang dimana dia minta untuk nge-remake karakter Minecraft seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat karakternya itu cuma pakai baju kayak baju kodok, tapi nggak pakai baju dalaman. Jadi kayak kelihatan ya nggak pakai baju lah, kayak gitulah. Dan di sini problem atau masalahnya adalah saya kurang bisa di dalam anatomi bagian badan itu. Oleh karena itu saya suka tutupi kekurangan saya itu dengan cara membuat karakternya memakai baju. Nah, di sini karakter commission ini saya akan pakaikan baju kemeja dan ditambah baju kodok seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu ini namanya baju kodok atau baju apa, tapi pas saya searching baju kodok dapatnya itu hal yang sama seperti itu teman-teman. Dan teman-teman, ini adalah style art baru saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah style art ini lebih bagus daripada style art sebelumnya, atau lebih baik saya pakai style art sebelumnya aja? Tapi di sini saya nggak berniat untuk melakukan hal itu karena saya mau terus belajar style art yang lebih yang baru dan yang menurut saya lebih baik lagi, karena ya saya itu suka uji coba style art seperti itulah. Dan di sini untuk proses line artnya sendiri saya menggunakan kuas di pen kasar, dan mungkin saya akan cantumkan kuas apa saja yang saya pakai di deskripsi atau di pin komen teman-teman. Dan untuk part warnanya sendiri saya sudah kasih link di deskripsi, dan bagi kalian yang nggak nemu atau mungkin saya lupa nyimpennya, tolong diingatkan lagi agar saya tidak lupa teman-teman. Pernah ada yang bertanya, kok line art yang saya gambar beda ya? Padahal kuasnya sama di pen kasar, kok bisa beda? Jadi saya mau jawab bahwa tebal tipis yang ada di line art saya ini itu digambar langsung oleh saya dan bukan hasil dari kuasnya. Kalau kalian suka pakai kuas yang benar-benar khusus untuk line art yang tebal tipisnya itu diatur dari kuasnya, menurut saya coba dulu kalian buat line art yang tebal tipisnya itu kalian pakai sendiri atau kalian gambar sendiri, dan mungkin saya akan buat khusus untuk tutorial membuat line art teman-teman. Dari awal tadi saya bicara bagian sketsa ini masih belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena bagian sketsa ini adalah bagian yang paling memakan banyak waktu dan tenaga, karena ide-ide dan inovasi yang ada di otak kita ini sedang dikucurkan ke dalam kanvasnya teman-teman. Jadi ide yang ada di otak itu sebenarnya belum jadi dan baru jadi kalau kalian sudah menggambarnya ke dalam kanvasnya teman-teman. Dan di sini masih baru di bagian kepala dan di bagian pembuatan rambutnya, dan itu masih belum masuk ke dalam bagian tubuh karakter, dan bajunya juga belum, dan ini pasti videonya bisa panjang. Bagi kalian penggambar-penggambar yang masih menggunakan handphone, kalian gak usah sungkan atau kalian gak usah mikir, abang udah pakai iPad jadi gambarnya agak susah untuk diikutin. Sebenarnya itu enggak juga, karena menurut saya sama aja sih feelingnya menggambar di iPad dan di HP. Dan mungkin saya sudah terbiasa gambar di HP, jadi saya harus menyesuaikan ulang untuk menggambar di iPad menggunakan stylus pen, karena ya kita udah terbiasa menggunakan jari dan tiba-tiba kita disuruh pindah, ya hasilnya bakalan berbeda juga teman-teman. Ngomong-ngomong soal menggambar menggunakan jari, di sini saya sedang menggambar tangan dan jari-jari karakter ini, dan ini benar-benar pusing banget. Saya nggak tahu harus gambarnya kayak gimana. Maunya gambarnya yang banyak lekukan jari gitu, tapi hasilnya malah kayak jamur teman-teman. Dan di sini saya tidak menyerah begitu saja. Saya langsung cari referensi tangan-tangan di Pinterest, di Google, dan saya coba tiru, dan hasilnya lumayan memuaskan dan saya lumayan senang hasilnya teman-teman. Dia juga minta untuk pose dari karakternya itu pose fish yang angka 2 kayak gitu. Tapi karena itu sudah terlalu banyak dan membosankan, jadi kita ubah pose fishnya itu kembali ke bawah teman-teman. Mungkin pose ini juga pernah dipakai orang lain dan saya cuma niru-niru aja, tapi ya hasilnya menurut saya lumayan nggak terlalu buruk juga posenya daripada pose yang fish ke atas itu teman-teman. Bukan berarti saya nggak suka, cuman saya mau coba aja teman-teman, apakah hasilnya bagus atau enggak. Kalau hasil seperti ini tuh kurang bagus, saya pasti akan langsung ubah lagi teman-teman.
Bagi kalian yang tidak suka mungkin bisa diubah juga, karena ini tuh posenya yang saya coba aja. Jadi sebenarnya pos itu arahnya itu ke atas, cuman saya coba balikin aja. Dan kalau dia nggak suka saya juga bisa ubah lagi teman-teman. Di sini saya masuk ke penggambaran sketsa bagian bajunya teman-teman. Untuk baju kodoknya sendiri saya rangkap dengan baju kemeja tadi teman-teman, karena meskipun karakternya itu telanjang, jadi pakai baju kodok aja. Saya itu kurang ahli dalam bidang anatomi di bagian badan atau dada atau perut atau di bagian itulah. Bagian tangan saya aja udah ngos-ngosan, apalagi di bagian perut dan dada yang kayak gitu teman-teman. Jadi saya tutupi kekurangan saya menggunakan baju kemeja yang ada di belakang, dan menurut saya ini nggak terlalu buruk juga hasilnya dan saya suka, dan kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi teman-teman, di sini saya akan masuk ke proses line art. Dan kenapa harus ada diwarnai dulu itu bagiannya, itu karena agar tidak pusing bahwa ini tuh bagian dalam dan ini tuh bagian luar. Soalnya ada beberapa bagian yang kayak tembus, nanti saya malah line artnya berbeda. Kenapa seperti itu line artnya berbeda? Karena sebenarnya ada bagian line art luar, ada bagian line art dalam, dan ada bagian pertengahan dan pemisah antara bagian karakter teman-teman. Nanti itu saya bahas di video selanjutnya maksudnya. Dan ya kalian coba lihat aja perbedaan line art luar, line art dalam, dan line art pemisah itu seperti apa teman-teman. Untuk bagian line artnya sendiri saya benar-benar full pakai di pen kasar, dan di pen kasarnya ini saya nggak setting apapun. Ini di pen kasar normal. Untuk ukurannya sendiri saya pakai 1:0 px. Sebenarnya di pen kasar ini itu bisa digantikan menggunakan flit di pen kasar, tapi saya mau pakai di pen kasar karena di pen kasar itu kalau di kuas pelan atau di kuas cepat atau di kuas lambat itu hasilnya bakal berbeda, karena ada bagian yang bisa didukung oleh stabilisator teman-teman. Dan untuk stabilisatornya sendiri saya lupa, saya nggak lihat, tapi kalau nggak salah itu stabilisator 10 untuk line art ini teman-teman. Untuk masuk bagian dalam atau bagian luarnya itu saya matikan karena menurut saya nggak nyaman aja. Jadi saya pakai stabilisatornya aja dan udah nggak disetting apa-apa lagi. Jadi kalian pakai di pen kasar, lalu kalian langsung pakai stabilisator 10 teman-teman, dan nggak disetting apa-apa lagi. Di sini pemilihan base color dan coloring kulitnya itu kelewat karena ada beberapa video yang nggak kerekam teman-teman, jadi maaf. Jadi yang kerekam itu coloring rambut dan coloring baju serta coloring mata kalau nggak salah teman-teman. Jadi mohon maaf, nanti saya akan kasih video short yang rekaman dari Ibis Pen-nya agar kalian bisa lihat. Untuk coloringan kulitnya sendiri saya menggunakan kuas pen fade di pen kasar dan eyebrush normal kalau nggak salah. Untuk palet warnanya sendiri saya udah simpan di kolom deskripsi, kalian pasti udah tahu mungkin. Dan untuk shadingan atau blendingnya itu saya menggunakan tool noda yang ada di Ibis Pen. Jadi bener-bener ini itu Ibis Pen, nggak pakai kuas tambahan atau nggak pakai kuas QR custom. Jadi ini bener-bener full Ibis Pen. Bagian rambut juga sama. Untuk coloringan rambut saya menggunakan pen fade di pen kasar dan lain-lain juga. Sebenarnya saya cuma pakai di pen kasar, eyebrush normal, dan pen fade aja sih. Untuk blendingannya itu saya pakai tool noda. Jadi kalian bisa perhatikan tool noda saya pakai untuk ngeblending, dan pen fade saya pakai untuk base colornya teman-teman. Ini itu masih di bagian pembayangan satu. Jadi ada 2 lapis sebenarnya tapi nggak kerekam. Jadi mohon maaf, nanti saya akan kasih video speed pen-nya aja yang nanti di short. Selanjutnya jadi kita akan langsung lanjut ke bagian coloringan bajunya teman-teman. Untuk coloringan bagian bajunya itu saya nggak pakai shadingan bayangan yang berlapis-lapis, cukup 2 lapis aja sama seperti rambut, 2 lapis bayangan dan 1 lapis highlight. Jadi kalian bisa perhatikan bayangannya. Dan untuk kerutan baju, untuk membuat kerutan baju saya belum kasih kalian tutorial ya mungkin, dan kalian bisa cari tutorial di YouTube yang lainnya karena masih banyak yang lebih baik tutorialnya daripada tutorial saya mungkin. Dan ya, untuk kerutan baju ini kalian nggak bisa cuma nonton tutorial orang, karena kalian juga harus berlatih. Ini itu butuh skill isu, jadi kalian coba terus aja latihan.
Sampai sejauh ini saya cukup suka sama coloringan atau hasil dari jarinya, karena itu bener-bener jari yang lumayan bagus dari buatan saya sendiri. Jadi seperti kelihatan jari yang semi realism, tapi ininya tema anime teman-teman. Dan di sini saya bukannya nggak suka, cuman unik aja gitu. Karena bagian bayangan di bagian baju sudah selesai, kita langsung lanjut ke lapisan selanjutnya, yaitu highlightnya teman-teman. Untuk highlightnya sendiri saya kasih di beberapa bagian aja, yang dimana bagian itu tidak terkena bayangan, dan pasti kalian sudah tahu aturan itu. Dimana ada bayangan, di situ pasti ada cahaya. Dimana ada cahaya, di situ juga pasti ada bayangan. Jadi bagi kalian yang suka nanya, bang, nempatin cahaya itu di bagian mana? Kok bisa kerutannya cahayanya di sini, bayangannya di sini? Itu menurut saya karena kalian kurang latihan. Sebenarnya saya awal-awal juga nggak tahu penempatan bayangan dan cahaya itu di bagian mana aja. Tapi pas udah karena sering ngegambar dan ngewarnai, jadi saya tahu bahwa tempat cahaya itu di sini, tempat bayangan di sini, dan akhirnya skill saya meningkat dan saya nggak terlalu terpaku sama tutorial orang. Sebenarnya kalian bisa belajar itu dari gambar orang lain juga, dan kalian bisa pelajari dengan cara pertama kalian tracing dulu, dan kalian cari tahu dulu seluk beluk dari gambar ini apa yang membuatnya berbeda dari style yang lain. Setelah itu coba kalian gambar ulang, tapi kalian gak tracing. Coba kalian gambar ulang. Setelah kalian gambar ulang, apakah kalian merasa gambar ulang yang kalian gambar itu hampir mirip dengan gambar itu? Ketiga, coba kalian menggambar menggunakan karakter yang lain. Contohnya di gambar referensi itu karakternya laki-laki dengan style art A, lalu kalian coba ubah menjadi gambar perempuan dengan style art A tersebut teman-teman. Apakah kalian bisa atau sama hasilnya? Dan saya nggak tahu. Dengan cara itu kalian bisa merubah style art kalian. Tapi bagi kalian yang belum punya style art sama sekali, kalian suka bingung, aduh gimana bang, ini saya belum punya style art, saya harus gimana caranya dapetin style art? Kalian gak usah bingung, itu tandanya kalian harus bersyukur karena kalian bisa cari style art kalian yang lebih bagus. Karena pas saya udah dapat style art, saya malah merasa agak, kok style art saya kayak gini sih, dan akhirnya saya gonta ganti style art. Jadi hasilnya seperti itulah saat saya gonta ganti. Oke teman-teman, bagi kalian yang bertanya gimana cara pesan komisinya, kalian bisa langsung hubungi Instagram @dcid_studio. Kalian juga bisa ikuti Instagram kami di Instagram @dcid_studio, atau kalian juga bisa ikuti kami di Pinterest karena kami suka upload gambar-gambarnya di sana. Untuk Pinterestnya kalian bisa cari dengan nama Bufan Effect. Ini dia hasilnya, bagaimana menurut kalian?